Bab 701, Feng Siluo meninggal, mati di tangan Yun Ce, dan itu adalah kematian sejati tanpa tubuh yang utuh. Para tetua dan murid Phoenix semuanya terkejut. Meskipun nyawa Feng Siluo baru saja berada di tangan Yun Ce, tidak ada satupun dari mereka yang secara tidak sadar berpikir bahwa Feng Siluo benar-benar akan kehilangan nyawanya. Karena dia adalah Pangeran Phoenix Ilahi dan memiliki status paling dihormati di benua Tianshuan ini. Siapa di dunia ini yang benar-benar berani membunuh Pangeran Phoenix Suci? Feng Hengkong juga tidak menyangka, apalagi ketika Yun Ce secara pribadi mengatakan, demi Blue Wind, dan juga menyatakan 3 syarat, dia menjadi semakin yakin bahwa Yun Ce tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Dia mulai mendekat selangkah demi selangkah, dengan suara yang galak. Awalnya dia mengira Yun Ce akan panik dan mengungkap kekurangannya, tapi dia tidak pernah menyangka. Dia benar-benar memberikan pukulan fatal ketika dia mengambil langkah kedua. Biarkan dia, Kaisar Phoenix Ilahi dan Master Sekte Phoenix, menyaksikan putra kesayangannya berubah menjadi abu di depan matanya. Kamu, setiap rambut di tubuh Feng Hengkong, dan bahkan setiap rambut di tubuhnya, terbakar merah, dan pupil matanya berubah menjadi merah darah. Energi jahat di sekujur tubuhnya begitu berat sehingga seluruh tetua Phoenix mereka belum pernah melihat apapun sebelumnya. Kamu, matilah aku. Feng Hengkong tiba-tiba melontarkan kemarahan yang luar biasa, meraih tangan kanannya dan meraih tenggorokan Yun Ce. Dia tidak memiliki kendali atas seluruh tubuhnya, dan kekuatan misterius yang dilepaskannya dengan gila-gilaan melonjak menjadi kekuatan besar dalam sekejap. Semburan api mengalir ke seluruh tubuh Yun Ce seperti binatang raksasa yang marah dan tak terkendali. Pada saat yang sama ketika Feng Hengkong mengambil tindakan, Penatua pertama Feng Feili, Penatua kedua Feng Feiran, dan Pangeran Feng Ximing juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Domain Phoenix besar disebarkan oleh Feng Ximing, sepenuhnya menutupi ruang di mana Yun Ce adalah. Energi mendalam dari kedua tetua terkondensasi menjadi 2 formasi mendalam yang serupa. Formasi mendalam melepaskan daya tarik yang sangat besar, sehingga mustahil bagi Yun Ce untuk melarikan diri. Binatang jahat, menderita mati. Boom! Ini adalah api Phoenix yang disebabkan oleh kemarahan ekstrim guru Sekte Phoenix saat meledak. Gelombang udara yang meluap saja membuat ribuan murid Phoenix terbang dengan ganas, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Dalam cahaya api yang menyebar ratusan kaki jauhnya, sesosok tubuh naik ke langit dan melayang jauh di atas langit. Yun Ce menunduk, seluruh tubuhnya tidak terluka, dengan senyuman samar kenikmatan di wajahnya. Feng Hengkong, bagaimana rasanya jika putramu sendiri mati di depanmu? Bukankah itu sangat menyakitkan, dan kamu berharap kamu bisa memotongku berkeping-keping? Haha, kalau begitu tahukah kamu berapa banyak orang di Changfeng yang telah kamu sebabkan menderita ribuan kali lebih banyak rasa sakit daripada yang kamu alami? Petik 2. Yun Ce, suara Feng Hengkong bergetar. Dia belum pernah mengatakan apapun dalam hidupnya sebelumnya. Aku belum pernah begitu marah dan sebal sebelumnya. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping dengan tanganku sendiri. Fiuh, di tengah ledakan energi yang kacau, 13 tetua Phoenix melonjak ke langit pada saat yang sama, dan api Phoenix dari alam basuhan juga melonjak ke langit, memenuhi langit dan menenggelamkan Yun Ce sepenuhnya dalam sekejap. Namun, api Phoenix yang menutupi langit dalam cahaya api, yang keluar bukanlah teriakan Yun Ce, melainkan tawa liarnya. Hahaha, Feng Hengkong, sejujurnya, aku sangat khawatir tadi karena kamu langsung menyetujuinya. 3 syarat, kalau tidak, aku sangat malu membunuh putramu. Namun, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Petik 2. Hari ini, aku hanya akan membunuhmu, Sekte Phoenix Suci. Besok, aku masih akan menghadiahimu, Phoenix Suci Sekte, dengan kesempatan untuk menebus dosa-dosamu, tapi kesempatan besok, tapi kita tidak sebaik hari ini. Konsekuensi dari ketidaktaatan tidak sesederhana hanya 1 orang yang mati. Feng Feili meraung marah, kamu berani mengucapkan sombong kata-kata ketika kematian sudah dekat. Kamu perusak patung Dewa Phoenix, binatang jahat yang membunuh pangeran ke-14ku, apakah kamu masih bermimpi untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Xuan Qi meledak dan api Phoenix membubung. Tidak hanya lebih dari selusin tetua menyerang di pada saat yang sama, tetapi juga kemarahan dan penghinaan dari pangeran yang terbunuh. Di bawah ini, serangan mereka semua tanpa ampun, dan mereka bahkan tidak memiliki niat untuk menjaga murid-murid di sekitarnya dengan tingkat kekuatan yang lebih rendah.
Sosok Yun Ce menjadi ilusi, dan kemudian langsung menyebarkan 5 bayangan identik ke 5 arah. Kecepatan kelima sosok ini sangat cepat, mereka semua terbang keluar dari pengepungan 13 tetua, dan bahkan hantu pun tidak tersentuh oleh mereka. Saat bayangan setelahnya menghilang, tubuh asli Yun Ce telah melarikan diri dari api Phoenix yang bergulung di seluruh langit saat mereka tertegun, muncul puluhan kaki jauhnya, dan menjauh dengan kecepatan tinggi di tengah tawa liar. Feng Hengkong, selebihnya, nikmati saja permainan luar biasa yang khusus diberikan kepadamu ini. Hahaha, 13 tetua Phoenix mengambil tindakan bersama, tetapi langsung melarikan diri satu sama lain. Mereka terkejut, selain itu, miliknya dadanya hampir meledak karena amarah, dan dia mengejar Yun Ce ke arah dia berlari seperti orang gila. Kamu masih ingin melarikan diri? Hari ini kamu, raungan dari mulut para tetua Phoenix yang telah baru saja mulai mengejar. Mereka dengan cepat melemah, dan bahkan kecepatan mereka berangsur-angsur melambat. Pada akhirnya, mereka semua berhenti serempak, menatap kosong ke arah di mana Yun Ce terbang, seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan jiwa. Karena kecepatan Yun Ce terlalu cepat, saat ia terbang, energi dalam yang dikeluarkan dari tubuhnya hanya setingkat Wang Xuan, dan masih dalam tahap awal Wang Xuan, namun kecepatannya begitu cepat hingga bisa dikatakan mengejutkan hingga membuat hantu dan para dewa menangis. Para tetua Phoenix ini semuanya adalah penguasa di tahap tengah atau bahkan akhir. Kecepatan mereka yang didorong oleh energi tirani mereka sangat cepat. Namun, hanya dalam 3 napas, Yun Ce melarikan diri dari jarak kurang dari 50 kaki ke batas ekstrim bidang mereka. Pada nafas berikutnya, dia benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Apalagi mereka masih mengejar dengan kecepatan penuh. 13 tetua Phoenix dalam keadaan linglung, dan semuanya menghirup udara dingin. Kecepatan macam apa ini? Bagaimana kecepatan seperti itu bisa datang dari seorang pemuda yang hanya memiliki aura Wang Xuan? Mereka hampir sampai. Biarkan para tetua Phoenix yang kuat ini hanya mengejar 3 napas sebelum menyerah dalam keputusasaan, menyaksikan tanpa daya saat patung Dewa Phoenix mereka dihancurkan dan orang yang membunuh pangeran mereka tidak terluka. Tidak hanya 13 tetua di langit, tetapi semua orang yang menyaksikan kecepatan Yun Ce tercengang dan terpana. Baru saja, Feng Siluo jatuh ke tangan Yun Ce. Mereka mengira mereka terlalu ceroboh, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa alasan mengapa Sekte Phoenix Ilahi mengalami bencana seperti itu jelas. Karena kecepatan hantu dan dewa. Alis Feng Feili menegang saat dia melompat dengan liar, dan kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru kaget, itu Huang Leiji. Petik 2. Apa? Feng Feiran menoleh karena terkejut. Huang Leiji. Bukankah itu keahlian unik klan pencuri dewa? Dan itu hanya diwariskan kepada ahli waris dan tidak pernah kepada orang luar. Saat ini, satu-satunya orang di dunia yang dapat menggunakan Phantom Light Thunder Extreme adalah Master Bayangan Hantu Hua Minghai. Bagaimana dia bisa? Yun Ce, tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak mengejarnya secepatnya? Kejar dia, potong dia menjadi beberapa bagian. Feng Hengkong jelas kehilangan kendali. Sebagai pemimpin Sekte Phoenix, dia meledakkan putranya sendiri hingga berkeping-keping di depan seluruh sekte. Pukulan itu sangat parah sehingga bahkan pemimpin sekte atau kaisar suatu negara tidak dapat tenang dalam waktu singkat. Ayah, harap tenang dulu, Yun Ce tidak bisa lepas dari jebakan Sekte Phoenix Ilahi kita. Feng Ximing melangkah maju untuk menghiburnya. Master Sekte, Anda harus menyampaikan belasungkawa. Mengenai pangeran ke-14, kami pasti akan mencari keadilan untuknya. Para tetua bergerak maju satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi kemarahan dan kesakitan di wajah mereka. Petik 2. Petik 2. Feng Hengkong menarik napas dalam-dalam dan menunggu beberapa saat. Dia akhirnya sedikit tenang. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke tempat di mana Feng Siluo dihancurkan oleh Yun Ce. Dengan penglihatannya, tidak ada satupun sepotong pakaian di tubuhnya dapat ditemukan, apalagi mayatnya. Feng Hengkong mengepalkan tangannya erat-erat, gemetar begitu keras hingga hampir mematahkan semua tulang di tangannya. Namun suaranya sangat tenang, kirim semua murid yang menganggur di sekte, untuk memburu Yun Ce dengan segala cara. Ditemukan, bunuh tanpa ampun. Ya, anakku, aku akan memberimu perintah sekarang juga. Feng Ximing mengangguk dan pergi dengan cepat. Saudara kedua, Feng Hengkong memanggil penatua pertama Feng Feili. Anda secara pribadi mengirim pesan ke Sue Er, mengatakan bahwa sekte tersebut memiliki tamu terhormat yang berkunjung baru-baru ini.
dan tidak nyaman bagi saya untuk pergi, dan itu tidak benar cocok baginya untuk kembali, biarkan dia merasa nyaman di sini. Tinggallah di lembah Qifeng sebentar. Selain itu, selama periode ini, Anda secara pribadi akan memantau formasi Phoenix di pegunungan Phoenix. Feng Feili langsung mengerti apa yang dimaksud Feng Hengkong dan mengangguk perlahan, jangan khawatir, Master Sekte. Feng Hengkong menutup matanya, miliknya seluruh tubuhnya dipenuhi amarah, dia gemetar, dan wajahnya penuh kesakitan. Dia menghargai Feng Shuer lebih dari kehidupan dan tidak pernah tega menipunya tentang apapun. Dia sangat gembira ketika dia bangun setelah 3 tahun koma, tetapi hanya dalam beberapa hari, dia harus menipu dia satu demi satu. Namun, kekhawatirannya sama sekali tidak diperlukan, karena Yun Che tidak akan pernah pergi menemui Feng Shuer. Sebaliknya, setelah memastikan bahwa Feng Shuer tidak berada di sekte tersebut, tetapi seharusnya berada di lembah Qifeng, Yun Che menghela nafas lega. Dia lebih suka berharap Feng Shuer tidak pernah muncul, jika dia muncul, dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Patung Dewa Phoenix dihancurkan, Pangeran ke-14 terbunuh, Sekte Phoenix Ilahi berada dalam kekacauan, dan bahkan seluruh kota Phoenix Ilahi mulai dipenuhi dengan keributan. Sejumlah besar murid Phoenix berduyun-duyun ke setiap sudut kota, bahkan di pinggiran kota, mencari keberadaan Yun Che seperti sekelompok lalat tanpa kepala yang cemas. Sekte Divine Phoenix secara alami memiliki jaringan mata-mata dan jaringan intelijen yang sangat padat di wilayah Divine Phoenix City. Selain itu, sejumlah besar murid dimobilisasi. Saya pikir Yun Che sama sekali tidak punya tempat untuk diikuti. Namun, dari siang hingga matahari terbenam, seluruh kota kekaisaran dipenuhi asap, dan hati orang-orang dipenuhi asap. Dia dilanda kepanikan, tapi apalagi menangkap Yun Che, dia bahkan tidak bisa menemukan jejaknya. Di tengah Divine Phoenix City, di ujung paling ujung lantai 7 Black Moon Merchant Guild, Zizi berdiri di depan jendela transparan yang dipenuhi dengan formasi mendalam khusus, menatap ke bawah ke Divine Phoenix City yang gelisah, dengan ombak yang terus-menerus meningkat pada pupil matanya. Oh, dia orang yang tidak bisa ditebak. Zizi menghela nafas pada dirinya sendiri, meskipun aku menduga dia akan membunuh seseorang, aku tidak menyangka dia benar-benar membunuh seorang pangeran secara langsung. Ini jelas satu-satunya yang bisa membunuh seseorang. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang gila yang sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Petik 2. Tetapi ketika aku berbicara dengannya sebelumnya, dia mungkin tidak ingin menjadi musuh bebuyutan kekaisaran Phoenix Ilahi. Lagi pula, dengan temperamennya, dia tidak akan mengabaikan kerajaan angin biru. Situasi dan masa depan, keduanya sangat kontradiktif. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Hiss, suara kecil yang tidak bisa dilakukan orang biasa deteksi terdengar di telinga Zizi. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuknya dengan lembut di udara. Tiba-tiba, formasi mendalam berukuran setengah inci terbentuk dalam sekejap, dan suara seseorang yang sengaja diturunkan datang darinya. Kami menemukan Yun Che. Oh, di mana dia sekarang? Tanya Zizi. Di daerah pegunungan kecil 200 mil tenggara kota, dia tidak mengganti pakaiannya dan tidak mengubah penampilannya. Petik 2. Dengan pakaiannya masih terpasang, dia dapat melarikan diri dari Sekte Phoenix Suci tanpa menyadarinya. Di luar kota, wajah Zizi menunjukkan kebingungan dan keterkejutan. Dia percaya bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri, dan bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya, kecuali pelepasan dan pemisahan tanpa jejak adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jika kamu bisa mengetahui keberadaannya, kemungkinan besar dia akan menemukanmu, kata Zizi. Memang, tapi seperti yang kamu katakan, ketika dia melihat logo bulan hitam pada kita, dia tidak menyerang kita. Sepertinya dia hanya membuka matanya, lalu melanjutkan. Oh, dia tadi di luar Divine Phoenix City. Apa yang harus dilakukan? Petik 2. Sepertinya sedang tidur. Petik 2. Petik 2. Selain itu, menurut informasi internal dari Sekte Divine Phoenix, teknik gerakan yang dia gunakan saat pergi sama cepatnya, seperti kilat. Sepertinya cahaya hantu guntur dari klan Dewa Pencuri. Huan Guangleiji, alis Zizi terangkat tajam. Dari ketinggian dia berada, kata-kata Huan Guangleiji juga menghantamnya, telinga seperti guntur.
Karena Huang Leiji diakui oleh 4 tempat suci sebagai gerakan tubuh dan keterampilan mistik terbaik di dunia, dan kemampuannya menyembunyikan aura dan melakukan perjalanan jauh tidak ada bandingannya di dunia. Singgasana dengan tiang petir cahaya hantu di tubuhnya, dengan penyembunyian penuh, sulit untuk mendeteksi Tuan dalam 10 langkah, bahkan ketika melarikan diri dengan kecepatan tinggi, Tuan hanya bisa mengikuti di belakang dan memakan debu. Saat ini hanya ada satu keturunan yang tersisa di klan Dewa Pencuri. Budidaya kekuatan mendalam penerusnya hanya pada tahap awal alam mendalam raja sampai sekarang, tetapi itu sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di 4 tanah suci yang mengetahuinya. Itu karena cahaya hantu dan guntur. Dengan kekuatan mendalam Wang Xuan pada tahap awal, dia mampu masuk dan keluar dari sekte Divine Phoenix tanpa terluka. Ini menunjukkan betapa kuatnya guntur cahaya hantu. Bisakah ini dikonfirmasi? Ziji bertanya dengan cemberut. Sejauh yang dia tahu, Huang Leiji selalu menjadi pewaris langsung, dan tidak akan pernah diwariskan kepada orang lain, bahkan kepada putri kandungnya sekalipun. Selain itu, ada rumor di tingkat 4 tanah suci ini, karena istana Dewa Matahari dan Bulan mendambakan cahaya hantu Guntur Ji, mereka diam-diam mencari keberadaan Dewa Pencuri selama beberapa generasi. Selama periode ini, ada ancaman, bujukan, dan bahkan serangan beracun, namun semuanya gagal. Menghadapi istana ilahi Matahari dan Bulan, klan pencuri dewa tidak akan pernah membiarkan Phantom Light Thunder Ji bocor, jadi bagaimana itu bisa muncul di tubuh Yun Che? Hua Minghai, keturunan dari generasi klan pencuri dewa saat ini, telah menyelinap ke sekte Divine Phoenix beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. 2 kali dia ditemukan karena menyentuh formasi mendalam, dan diburu oleh beberapa tetua Phoenix. Namun, dia melarikan diri dengan bantuan tiang Phantom Light Thunder. Oleh karena itu, beberapa tetua Phoenix akrab dengan fluktuasi energi yang mendalam saat menggunakan Phantom Light Lightning Extreme. Dan gerakan serta aura Yun Che saat melarikan diri sangat mirip. Tapi ini hanyalah spekulasi dan belum bisa dikonfirmasi. Petik 2. Zi setelah terdiam cukup lama, dia berkata dengan tenang, perhatikan gerakan Yun Che setiap saat, tapi jangan ganggu dia, apalagi ungkapkan apapun tentang dia kepada siapapun kecuali aku. Selain itu, biarkan orang-orang yang ditempatkan di Blue Wind Kingdom melakukan ini. Perhatikan baik-baik pergerakan Blue Wind Imperial City selama beberapa hari. Petik 2. Aku mengerti. Tunggu, jangan sampai melupakannya, dari pria bernama Fen Juechen itu. Ya, bersambung.